Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nasyuruhum yaumal qiyamati ala wujihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan uzla. Rawahu al-Bukhari. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita masih tentang beriman kepada hari akhir. Tempo hari sudah kita bahas tentang sakaratul maut dan kematian. Kemudian juga kita sudah pernah bahas tentang alam barzah, ya, kuburan. Ya, ada yang mendapatkan kenikmatan dan ada yang mendapatkan siksa kubur. Tapi semua manusia yang beriman ataupun tidak beriman, ketika mereka masuk ke alam barzah, ke alam kubur, itu pasti semuanya akan terkena dhawqah namanya. Ya, dhawqah itu adalah himpitan alam barzah, himpitan kuburan, ya. Inna lil qabri dhawqatun fa inna ja'ahadun minha faqad naja Sa'ad bin Mu'az. Kata Nabi, sungguh di alam kubur itu ada namanya dhawqah, ada himpitan kubur. Siapa yang seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari dhawqah, pasti yang selamat adalah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az ini, Pak, ketika beliau wafat terbunuh di medan perang, itu sampai arsy bergetar. Saking solehnya beliau, Pak, ya. Tapi ternyata sesoleh Sa'ad bin Mu'az saja ketika masuk kubur, Pak, tetap terkena dhawqah, ya. Dhawqah itu himpitan alam kubur, ya. Bagi orang beriman, setelah itu akan meluas kuburannya sejauh mata memandang. Sementara orang-orang zalim itu sebagai permulaan siksa kubur, Pak, ya. Jadi dhawqah itu bukan azab kubur, Pak, tapi dhawqah itu adalah peristiwa yang pasti terjadi. Maka tidak ada satupun hadis yang menjelaskan kita berlindung dari dhawqah, tidak ada. Tapi adanya kita disuruh oleh Nabi berlindung dari siksa kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang kita baca setiap setelah tasyahud akhir sebelum salam di dalam salat kita. Dan insyaallah hari ini kita akan bahas lanjutannya adalah al-mahsyar, ya. Mahsyar itu dari kata-kata hasyara, artinya berkumpul. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Setelah manusia dibangkitkan dari alam barzah, maka kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, Pak, di padang mahsyar, ya. Dalil yang menjelaskan ini sangat banyak sekali, Pak, ya, baik di Al-Quran ataupun di hadis, ya. Misalkan di Al-Quran dalam surat Hud, Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tidaklah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dan ini ayat-ayat senada seperti ini banyak sekali, Pak, ya. Yauma yajma'uhum liyawmil jam'i dzalika yaumut taghabun. Misalkan dalam surat Taghabun, itulah hari di mana Allah mengumpulkan kamu semua pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahanmu. Begitu pula dalam hadis Nabi mengatakan, misalkan Nabi mengatakan, yusyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan uzla.
hufatan uratan ghuzla. Mereka manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan ghuzla, belum disunat. Ya. Jadi subhanallah Pak, nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kubur itu Pak dalam 3 kondisi kata Nabi Pak ya. Sebagaimana Allah katakan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kami akan kembalikan kalian sebagaimana kami menciptakan kalian di awal waktu. Waktu kita lahir ke muka bumi ini Pak, dari rahim orang tua kita kan kita dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan belum dikhitan. Sama persis Pak ketika kita dibangkitkan dari kubur pun seperti itu ya. Kita tidak beralas kaki, kemudian juga tidak tidak menggunakan baju Pak ya, dan juga belum dikhitan Pak ya. Bapak-bapak kita semua yang sudah dikhitan nanti dibangkitkan dari kubur kembali seperti belum dikhitan ya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau tidak ada yang berbusana, apakah kita tidak malu? Nanti satu sama lain akan saling melihat aurat. Ya, Nabi mengatakan hari itu adalah hari yang sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan. Ya, tidak ada seorang pun yang peduli dengan auratnya. Ya, jadi saking menakutkannya Pak, sampai kita tidak malu aurat kita terlihat oleh orang lain, dan kita juga tidak peduli melihat aurat orang lain. Ya. Sepertinya Pak, setakut-takutnya kita di dunia ini Pak ya, itu rasanya masih peduli dengan aurat Pak ya. Setakut-takutnya kita dengan kondisi di dunia ini Pak ya, rasanya masih peduli dengan aurat Pak ya. Tapi di padang mahsyar Pak, saking menakutkannya sampai orang tidak peduli dengan auratnya ya. Nah ini itu kondisi yang pertama di padang mahsyar itu Pak, itu adalah mereka belum dikhitan, kemudian tidak beralas kaki dan tidak berbusana ya. Ya'rufun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba uruquhum fil ardi sab'ina dhira'an wa yujimuhum hatta yablughu adhanahum. Manusia berkeringat pada hari kiamat hingga mengendang di bumi sejauh 70 hasta, menenggelamkan mereka hingga sebatas telinga. Subhanallah Pak, nanti di hari kiamat ada orang yang nanti saking panasnya, karena di hari kiamat itu Pak, matahari cuma 1 mil di atas kepala kita. Ya, Nabi mengatakan 1 mil. 1 mil itu berapa kilo Pak? 1,6. Ya, 1,6. 1,8 lah ya. Ya, 1,8 setengah ya. Nggak nyampe 2 kilo Pak ya. Matahari itu nggak nyampe 2 kilo di atas kepala kita. Matahari yang sekarang Pak. Ya, matahari sekarang Pak ya. Matahari yang sekarang. Itu kata Nabi, matahari nanti di padang mahsyar cuma 1 mil. Ya, 2 kilo kurang lah. Kalau sekarang matahari berapa jaraknya Pak dengan kita? Ya, jarak matahari itu dengan kita sekarang kira-kira 150 juta kilometer Pak ya. Ya, yang saya searching di Google itu Pak, ternyata jarak matahari dengan bumi hari ini Pak, itu jaraknya kira-kira 150 juta kilometer. Walaupun ada info kemarin Pak ya, tempo hari matahari jaraknya paling jauh dengan bumi katanya. Sampai kalau malam itu dinginnya agak beda tuh ya, beberapa hari yang lalu Pak ya. Nah, apa itu fenomena atau apa tuh namanya sebenarnya? Ya, yang tersebar di medsos itu katanya begitu Pak ya. Tapi secara normal Pak, kurang lebih 150 juta kilometer jarak matahari dan bumi. Itu kalau siang, kalau musim panas Pak, maju juga kerasa Pak ya. Ya, maju juga kerasa Pak ya. Itu dengan jarak 150 juta kilometer. Gimana nanti di padang mahsyar cuma 1 mil, ya 2 kilo kurang. Sementara kita tidak ada alat pelindung di sana. Jangankan pelindung Pak, baju aja tidak ya. Kebayang panasnya. Nah, Rasulullah SAW Pak nanti mengatakan dalam hadis yang panjang, itu nanti ada orang yang di padang mahsyar itu Pak, ada yang bercucuran keringat sampai mata kakinya. Ya, sampai mata kakinya. Ada yang sampai lututnya, ya. Ada yang sampai pahanya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, bahkan kata Nabi puncaknya sampai menggenangi telinganya. Jadi dia tertutup dengan keringatnya sendiri. Ya, subhanallah Pak. Ini tergantung tingkatan dosa yang mereka punya Pak ya. Semakin banyak dosa yang mereka punya, maka semakin banyak keringat yang keluar. Menariknya Pak, itu kan keringat itu Pak ternyata tidak meluber kemana-mana tuh Pak ya. Jadi keringat dia itu hanya akan berada di sekitar dia aja Pak. Ya, keringat dia kalau di dunia kan kalau kita berkeringat pasti kan keringatnya meluber kemana-mana itu Pak ya. Nanti di padang mahsyar enggak, itu keringat itu akan menggenangi dia. Ya, ada yang sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai pahanya dan seterusnya. Kata Rasulullah dalam hadis ini yang saya bacakan,
Sampai kata Nabi ada yang sampai daun telinganya. Kalau sampai daun telinga berarti Pak kira-kira agak kesulitan bernafas nanti kita Pak ya. Karena hidung kita akan ketutup Pak ya, akan ketutup. Bukan kita, mereka ya, kita mencolong enggak Pak ya. Ya, nauzubillah ya. Jadi mereka tertutup Pak ya. Kemudian Nabi mengatakan hadis yang lain, yauma yaqumun nasu birabbil alamin hatta yaghiba adum fi rashhihi ila ansadi udunaihi. Manusia menghadap Rabb seluruh alam hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan telinganya. Ya, kalau pertengahan telinga berarti kan sampai pas hidung Pak ya, sampai lubang hidung Pak ya. Ini auzubillah Pak, semoga kita tidak seperti ini ya. Berapa lama kita berdiri di sana Pak? Ya, berapa lama kita berdiri di sana? Ya, kita berdiri di sana itu minimal Pak itu 50.000 tahun Pak ya. Ya, berdiri ya, karena Nabi mengatakan satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun waktu di dunia. Jadi kita Pak berdiri itu minimal 50.000 tahun. Itu untuk dimulai hisab. Dan itu belum dihisab Pak. Kita baru digiring ke padang mahsyar, kemudian kita berdiri dalam waktu yang sangat lama. Itu 50.000 tahun. Ya, bayangkan Pak kita berdiri 50.000 tahun Pak ya. Sementara matahari cuma 1 mil di atas kepala kita ya. Nah ini semua serba ketakutan dan semua manusia pasti akan mengalami ketakutan di awal Pak. Semua manusia ya, para ulama mengatakan bagi orang-orang beriman ya, ketakutan berada di padang mahsyar itu sebagai penghapus dosanya ya. Jadi semua manusia pasti akan mengalami ketakutan dulu Pak ya. Nah ini kira-kira seperti itu Pak ya. Itu hisab belum dimulai Pak, hisab belum dimulai ya. Nah, Rasulullah mengatakan Pak orang yang pertama diberi baju nanti di hari kiamat ya. Berarti Pak orang beriman pasti akan dikasih baju ya. Tadinya kan kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berbusana, nanti akan diberi baju. Nah, karena Nabi mengatakan ada orang yang pertama diberi baju ya. Nabi mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bi mau'izatin, kata Ibnu Abbas, faqala ya ayyuhan nas innakum tusharuna ila Allah hufatan uratan ghuzla kama badana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ini agak panjang Pak ya. Kata Rasulullah, kita akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar dan dibangkitkan seperti kita diciptakan pertama kali. Itu dilahirkan dari perut ibu kita, tidak berbusana, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Nabi mengatakan inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Jadi orang yang pertama diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Berarti kalau ada kata-kata yang pertama diberi baju, berarti ada orang yang akan menyusul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya mudah-mudahan kita juga Pak tidak telanjang selamanya Pak ya. Ya, karena ahli neraka nanti Pak, semua ahli neraka tidak diberi baju Pak ya. Dan nanti diberi baju di hari kiamat di akhirat itu dari baju yang terbuat dari aspal yang sangat panas ya. Nauzubillah ya. Jadi penduduk neraka itu nanti bajunya Pak terbuat dari aspal yang sangat panas ya. Bayang Pak ya, kalau kita nginjak aspal di musim panas ya, di siang hari ya, itu kita injak betapa panasnya. Bayangkan nanti baju penghuni neraka itu terbuat dari aspal, nanti di neraka ya, digodok dia dengan api neraka, kira-kira seperti apa tuh panasnya? Panas demi panas ya, panas di atas panas ya. Jadi orang yang pertama diberi baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Pak ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang akan diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Kemudian adakah orang yang selamat dari panasnya matahari? Ya. Dan tadi Pak Nabi mengatakan bahwa di padang mahsyar matahari cuma 1 mil ya, semua kepanasan. Adakah orang yang selamat dari panasnya matahari? Nabi mengatakan ada Pak ya. Semoga kita masuk Pak ya. Ini kita akan bahas sedikit Pak. Kata Rasulullah SAW Pak, ada 7 golongan, ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar di saat kelompok yang lain tidak mendapatkan naungan.
Para ulama sepakat Pak, 7 golongan ini adalah manusia terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad. Ya, jadi 7 golongan itu adalah manusia terbaik. Ya, orang yang paling terbaik imannya adalah 7 golongan ini. Ya, mudah-mudahan kita masuk Pak ya, satu di antara 7. Ya, tidak harus semuanya Pak ya. Satu aja udah masya Allah Pak ya. Ya, apalagi Bapak punya 2 golongan, 3 golongan. Ya. Kata Nabi ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar dan kita harus mengejar salah satu di antara 7 ini. Ya, harus mengejar salah satu di antara 7 ini, Pak. Ya, kalau enggak, ya kalau 7 ini enggak ada, ya kita bisa termasuk orang yang celaka nanti di padang mahsyar, Pak. Ya, yang apa nanti akan berkeringat. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang akan selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar adalah yang pertama dia mengatakan imamun adil, pemimpin yang adil Pak ya, pemimpin yang adil. Bapak juga pemimpin Pak ya, ya. Jadi pemimpin itu dari mulai kepala rumah tangga Pak, itu pemimpin ya, ya pemimpin ya. Makanya wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, karena orang kafir itu jangankan memimpin satu negara ya. Orang kafir itu memimpin satu wanita muslimah aja tidak boleh Pak. Ya, makanya haram hukumnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir Pak ya. Itu pernikahannya tidak sah ya. Itu berarti menunjukkan bahwa seorang kafir jangankan memimpin satu RT, satu RW, memimpin seorang wanita muslimah aja tidak boleh Pak ya. Tidak boleh ya. Nah, ini tapi kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani, boleh ya. Ya, perempuan Yahudi dan Nasrani itu boleh Pak ya. Walaupun halal tapi tidak thayyib Pak ya. Ya, halal tapi tidak thayyib. Ya, mending menikahi wanita muslimah yang solehah lah Pak ya. Ya, yang solehah, yang kaya raya Pak ya. Itu seperti itu kira-kira ya. Ya. Daripada menikahi wanita non muslim, Yahudi atau Nasrani tapi akhlaknya buruk ya. Nah, ini boleh laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab namanya Yahudi dan Nasrani. Kristen dan Yahudi boleh Pak. Walaupun boleh, tetap tidak thayyib ya, tidak baik lah ya. Akan banyak mengandung keburukannya, halal pernikahan ya. Nah itu yang pertama pemimpinnya adil Pak. Adil itu artinya kalau Ibnu Qayyim mengatakan adil itu adalah memenuhi hak Allah dan memenuhi hak makhluk ya. Jadi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menunaikan hak Allah sebagai pribadi, sebagai hamba Allah, dia menunaikan hak Allah, dia sholat lima waktu dan sebagainya Pak ya. Itu pemimpin adil kan. Yang kedua pemimpin yang adil itu adalah yang memenuhi hak makhluk yang menjadi kewajibannya ya. Jadi dia memenuhi hak rakyat ya. Ya, hak rakyat itu kan setidaknya paling secara umum hak rakyat itu cuma 2 Pak ya. Yang pertama hak jasadiahnya, jasmaninya, itu hak untuk untuk dipenuhi kebutuhan pokoknya, allazi at'amahum min ju'in, ya dibebaskan terbebas dari kelaparan. Yang kedua hak hatinya itu wa amanahum min khauf, ya wa amanahum min khauf. Terjamin rasa aman dari ketakutan apapun ya, ketakutan apapun ya, ketakutan urusan dunia ataupun ketakutan urusan akhirat ya. Jadi pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk yang menjadi kewajibannya ya. Maka jamaah rahmatullah Pak ya, ada seorang wanita yang rajin ibadah tapi dia masuk neraka gara-gara dia tidak memenuhi hak makhluk ya. Dia mengurung kucing ya, kucingnya nggak dikasih makan sampai mati ya. Nabi mengatakan dia termasuk yang zalim. Adil itu kebalikannya zalim ya. Adil itu kebalikannya zalim. Jadi wanita ini masuk neraka gara-gara tidak menunaikan hak makhluk yang menjadi kewajibannya. Kata Nabi bukan tidak boleh ngurung kucing, boleh, tapi kalau kucing dikurung harus dikasih makan. Kalau tidak mau ngasih makan, dilepaskan biar dia cari makan sendiri Pak ya. Itu namanya adil Pak ya. Jadi adil itu Pak, adil itu adalah tujuan utama dari syariat Islam. Adanya perintah dan larangan itu supaya kita berlaku adil. Ya, jadi adil itu Pak tujuan utama dari syariat Islam. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, tapi dia tidak berlaku adil, Pak, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya, karena kebalikan adil adalah zalim. Ya, contoh misalkan hak Allah dia tunaikan, ya, hak Allah dia tunaikan, puasa, terus sholat, 5 waktu, kewajiban tunaikan. Tapi ada satu hak makhluk yang dia tidak tunaikan, pada itu kewajiban dia. Misalkan tidak bayar hutang. Ya, dia punya hutang 50.000 sampai meninggal dunia nggak mau bayar ya, nggak dibayar Pak. Jangankan orang yang mati biasa, kata Nabi, orang yang mati syahid saja nggak bisa masuk surga.
Padahal orang yang mati syahid itu Pak harusnya masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ada hak makhluk yang dia tidak tunaikan dengan sengaja, maka terhalang masuk surga. Karena dia masih berlaku zalim. Ya. Seorang suami misalkan dengan sengaja tidak menafkahi istrinya, pemalas Pak ya. Ada suami yang pemalas karena merasa istrinya bekerja sehingga dia pemalas, tidak bekerja Pak. Ya. Dan istrinya ridho Pak ya. Walaupun istrinya ridho, istrinya nggak dikasih nafkah sama suaminya, tapi kalau suami tidak ikhtiar mencari nafkah, tetap suaminya dosa Pak. Kecuali sudah pensiun Pak ya. Ya. Kalau sudah pensiun kan memang udah batas begitu Pak ya. Ya. Ini kalau udah pensiun itu kewajiban anak-anaknya Pak ya. Ya. Rasulullah mengatakan Pak ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Pak, kata Nabi, seorang anak yang menanggung nafkah orang tuanya yang sudah uzur, maka orang tuanya dijamin surga. Ya. Sekali lagi Pak, seorang anak kata Nabi yang menanggung nafkah orang tuanya yang sudah uzur, maka orang tuanya dijamin surga. Jadi yang dijamin surga bukan anaknya Pak, tapi orang tuanya. Ya. Kenapa demikian Pak? Karena berarti anak ini ada anak yang soleh, dan anak yang soleh adalah hasil didikan orang tua. Ya. Jadi uzur itu mungkin sudah pensiun dan tidak punya penghasilan apapun, tidak punya pensiunan apa ya? Ya, ataupun punya pensiunan tidak cukup, ya tidak cukup. Nah, jadi Pak, anak-anak menanggung nafkahnya. Jadi boleh nggak minta sama anak Pak? Boleh nggak Pak? Ya, bapak-bapak punya anak 5, masing-masing anak setoran 10 juta kan lumayan Pak, tiap bulan 50 juta Pak ya. Nah gitu ya. Nah, gitu. Jadi boleh palakin Pak ya. Orang tua jatah orang tua minta, ya boleh Pak, ya boleh. Ya. Jadi orang tua boleh minta sama anaknya, ya boleh minta. Dalam hadis Pak, jangankan minta, mencuri harta anak aja boleh kok ya. Orang tua itu ya. Nah makanya jadi adil itu adalah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk ya. Ya kata Ibnu Qayyim bahwa adil itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk yang menjadi kewajibannya. Tapi kalau bapak-bapak menunaikan hak makhluk yang bukan menjadi kewajiban, tapi kita menunaikan hak makhluk, tapi itu bukan kewajiban kita, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Ya, contoh misalkan Pak, contoh bahwa Bapak misalkan naik Grab, ya naik Grab, di situ tertera misalkan tarifnya 100.000. Nah, Bapak punya kewajiban nggak membayar tarif itu Pak? Kewajiban. Nah, Bapak bayar 100.000 itu namanya adil. Itu namanya adil Pak. Tapi kalau Bapak ternyata bayar 200.000, ya, 200.000 melebihkan, ya ditambah lagi Bapak juga nyupir ya. Nah, Bapak supir istirahat, biasa nyupir sendiri ini ya. Bayar 200.000 dilebihkan, Mbak. Kan itu bukan kewajiban kita, tapi kita melakukan kebaikan ya, bukan menjadi kewajiban kita. Itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Makanya Allah minta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa yang paling terbaik amalnya. Nah, amal terbaik itu salah satu adalah melakukan kebaikan yang bukan menjadi kewajibannya. Ya, bukan menjadi kewajibannya, Pak. Nah, ini masalah ihsan namanya. Tapi berlaku adil saja sudah cukup, Pak ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, dalam surat 16 ayat 90 ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berlaku ihsan ya. Kalau adil itu menjalankan kewajiban. Ya, menjalankan kewajiban. Sedangkan ihsan menjalankan sesuatu yang bukan kewajiban, melakukan kebaikan yang bukan kewajiban. Ini yang pertama, jamarkullah ya, ini akan dapat naungan di padang mahsyar adalah yang pertama pemimpin yang adil. Ya, kita berdoa semoga ke depan bangsa ini diberikan pemimpin yang adil. Umar bin Khattab pernah berkata, kata Umar, seandainya ada satu doaku yang pasti dikabulkan Allah. Ya, kira-kira apa kalau ada satu kesempatan, satu permintaan yang pasti akan dikabulkan Allah. Kira-kira Bapak minta apa, Pak? Ya, kira-kira minta apa, Pak ya? Satu aja, Pak ya. Ya, satu aja, kalau Bapak dikasih kesempatan sama Allah, kata Allah, kamu punya satu permintaan yang pasti mustajab. Satu aja yang pasti mustajab. Yang lainnya nggak pasti. Kira-kira minta apa, Pak? Ya, bisa masuk surga ya, masuk surga. Itu udah pasti. Ya. Ternyata Umar tidak, Pak. Kata Umar, seandainya ada satu permintaanku yang pasti dikabulkan Allah, aku akan meminta kepada Allah diberi pemimpin yang adil. Nah, Masya Allah Pak. Karena pemimpin yang adil itu Pak mensejahterakan dunia akhirat. Ya, jadi pemimpin itu mensejahterakan dunia akhirat Pak ya. Maka Umar mengatakan minta pemimpin yang adil. Ya, maka Insya Allah Pak nanti ke depan umat Islam akan punya pemimpin yang adil namanya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi itu nanti ya pemimpin yang adil Pak. Jadi makmur. Ya, rakyatnya beriman, ya, yang kafir tetap terlindungi dan makmur. Saking makmurnya dunia ini Pak. Saking makmurnya dunia ini ketika dipimpin Imam Mahdi, saking adilnya Imam Mahdi itu Pak, kata Rasulullah.
itu Bapak punya uang, tidak ada orang yang menerima infak kita. Tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, berinfaklah kamu sebelum infakmu ditolak. Hari ini kalau kita berinfak, ada yang nolak nggak kira-kira? Nah, hari ini kalau kita infak masih banyak yang nerima, Pak ya. Tapi nanti suatu hari, Pak, saking makmurnya dunia ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, namanya Imam Mahdi, Pak. Itu sampai Rasul mengatakan, kamu keliling dari pagi sampai sore membawa uang untuk disedekahkan, gak ada yang menerima. Saking semuanya makmur, Pak ya. Sampai Nabi mengatakan saking makmurnya, Pak, itu serigala dengan kambing berkawan. Ya, serigala tidak butuh makan kambing, kambing tidak takut sama serigala karena melimpah ruah makanan. Ya. Tapi itu Pak, kiamat sudah dekat, Pak ya. Itu kiamat sudah dekat ya. Tapi insya Allah Pak, akan ada masanya kita punya pemimpin yang adil. Ya berharap sebelum Imam Mahdi datang, Indonesia punya pemimpin yang adil dulu insya Allah, Pak ya. Yang kedua, zaman Allah yang akan dapat naungan di padang mahsyar, kata Nabi adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam taat ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya apa adalah dia ada orang dari sejak balik sampai meninggal taat sama Allah. Ahli masjid lah kira-kira. Ya, kalau mohon maaf ya, kalau Bapak ada di antara kita yang mulai taat ibadah pada Allah setelah tua, itu nggak masuk kelompok ini, Pak. Ya, nggak masuk kelompok ini, Pak. Yang kelompok dua itu, Pak, dia sejak balik sampai meninggal memang dia taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita bersyukur Pak kalau ada anak kita Pak dari usia balik dia sudah menghafal Quran ya, kemudian ahli masjid ya, sampai tuanya tetap begitu meninggal, itu termasuk kelompok itu Pak. Jadi jumlahnya tidak banyak Pak ya. Jumlahnya ada banyak ya. Saya nggak tahu dia bapak-bapak ini jadi ahli masjid dari sejak balik atau agak terlambat ya, wallahu alam saya nggak tahu Pak ya. Ya, wallahu alam saya nggak tahu Pak ya, wallahu alam ya. Tapi kalau bapak sudah ahli masjid sejak balik Pak, itu masya Allah ya, sampai meninggal itu termasuk kelompok kedua. Syabun nasya'afi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kan mohon maaf Pak, ada yang mudanya taat ibadah, tuanya rusak ya. Atau sebaliknya, mudanya rusak, tuanya baru tobat Pak ya. Yang paling bagus adalah dari muda sampai meninggal dia dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah anak pesantren pasti taat ibadah sama Allah Pak? Tidak juga Pak ya. Ya, tidak juga ya. Walaupun di pesantren ya tidak juga ya. Ada problem Pak ya. Ini saya sering dapat curhatan dari ibu Pak ya. Ustaz, aduh pusing sama anak saya. Mending anak saya di pesantren. Anak saya itu di pesantren Ustaz, udah hafal 30 juz Ustaz. Tapi sholat kalau udah liburan di rumah, sholat 5 waktu aja susah. Ya, itu susah ya. Itu fakta Pak, itu fakta ya. Itu banyak orang tua yang mengeluh, dipikir anaknya kalau masuk ke pesantren nanti pulang ke rumah kan mudah ibadah, ternyata enggak Pak ya, ternyata enggak ya. Ada ibu yang curhat sama saya itu, anak saya hafal 30 juz Ustaz ya. Jangankan sholat ke masjid Ustaz, sholat di rumah aja susah Ustaz kalau nggak disuruh-suruh ya, kalau susah ya, susah ya, bangun subuh susah. Ternyata anak pesantren pun belum tentu taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Mudah-mudahan Pak nomor 2 ada lah ya. Ya, tapi kalau tidak ada nomor 2 Pak, insya Allah masih ada nomor 3 dan seterusnya ya. Nomor ketiga kata Nabi, orang-orang yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah rajulun wa qalbu mu'allaqun bil masajid ya. Seorang laki-laki, ini tidak terbatas usia Pak. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang dimaksud terikat dengan masjid itu adalah apa? Dia kata para ulama, selesai sholat wajib di masjid, dia akan berjanji sholat berikutnya akan di masjid lagi. Artinya Pak, yang membiasakan sholat 5 waktunya selalu di masjid Pak ya. Yang membiasakan sholat 5 waktunya selalu di masjid Pak ya. Ini masya Allah Pak, ini juga masuk ya. Ya kalau bisa Pak ya, kalau bisa saya boleh kasih challenge Pak ya. Ya ini saya kasih tantangan bahwa Bapak ya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ihram. Jadi apa, bayangkan selama 40 hari 40 malam setiap hari 5 waktu tanpa bolong, dia sholat berjamaahnya tidak pernah masbuk. Maka kata Nabi, siapa yang bisa menjaga ini semua 40 hari berturut-turut ya, berarti kalau 40 hari berapa kali sholat Pak? 40 kali 5 berapa tuh? 200 ya. 200 kali sholat Pak ya, 200 sholat Pak, full tanpa bolong sekalipun, dia selalu sholat berjamaah di masjid tanpa masbuk. Kata Rasulullah SAW Pak, maka Allah akan bebaskan dia dari sifat munafik. Masya Allah. Ada yang mau coba Pak? Kita coba Pak ya.
Nah, kita coba Pak ya. Kalau saya jujur Pak nih, udah berapa tahun ini gagal terus nih Pak. Nah, gagal terus. Mau coba lagi, gagal lagi. Ada jebol. Kalau bolong sekali Pak, ulang dari satu lagi. Ulang dari satu lagi Pak ya. Ini Masya Allah Pak, ini siapa yang sholat berjamaah, siapa yang sholat selama 40 hari 40 malam berjamaah dengan imam tanpa tertinggal takbiratul ihram, tanpa masbuk Pak, maka Allah bebaskan dia dari sifat munafik. Ya, kita coba Pak ya. Ya, Ustaz Ahmad kan udah dapat Ustaz Ahmad ya. Ya, Ustaz Ahmad ya. Kayak Ustaz Ahmad sudah dapat kayak ini ya. Tapi pernah bolos nggak Ustaz Ahmad selama 40 hari itu ya? Kalau 40 hari berarti 11-10 hari Pak ya. Nah ini full Pak ya, ini imam ya. Nah ini Masya Allah Pak ya, apalagi di santri ya, yang tinggal di masjid ya, terlalu lah ya. Santri tinggal di masjid, menghafal Quran, sholat lima waktu masih masbuk, terlalu Pak ya, terlalu Pak ya. Tinggal di masjid tapi masih masbuk, terlalu itu kayaknya Pak ya. Ini Masya Allah Pak, ini saya kasih tantangan kalau bisa Pak, mulai malam ini Pak ya, mulai malam ini tanggal berapa sekarang ya Pak ya? Dari tanggal ini sampai 40 hari ke depan dihitung Pak, di checklist Pak ya, di checklist. Kalau ternyata nggak bolong-bolong selama 40 hari Pak, itu insya Allah terbebas dari sifat munafik dan insya Allah masuk dalam kelompok ini Pak. Kelompok yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Masya Allah Pak, Imam Ahmad Ibn Hanbal Pak. Imam Ahmad Ibn Hanbal Pak, itu dikatakan beliau 40 tahun tidak pernah masbuk. 40 tahun Pak. Ya, 40 tahun tidak pernah masbuk. Maka Rasul mengatakan Pak, idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati. Kalau kalian sudah mendengar qomat dikumandangkan, maka segeralah menuju saf sholat. Batalkan sholat sunnah juga Pak. Jadi itu dalam hadis yang sahih dalam kitab Bulughul Maram Pak ya. Itu disebutkan Pak, kata Nabi, kalau kalian sudah mendengar iqamah, maka segeralah menuju saf sholat. Artinya sholat sunnah juga dibatalkan. Kenapa? Karena Pak, sholat bersama imam dari awal takbiratul ihram itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Maka sholat sunnah kita tinggalkan demi mengejar supaya kita tidak masbuk Pak, tidak masbuk Pak ya. Katanya kalau sedang bawa sholat qabliyah atau sholat tahiyatul masjid, begitu qomat sudah kumandang, sudah batalkan saja menuju segera ke saf sholat Pak ya, supaya kita mendapatkan saf pertama dan sholat yang tidak masbuk ya. Ini yang ketiga Pak, seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, artinya orang yang selalu komitmen menjaga sholat lima waktunya di masjid ya. Bapak boleh sholat di rumah Pak? Boleh ya, tapi pakai mau kena warna pink Pak ya. Nah, boleh ya. Pakai mau kena warna pink ya. Di rumah buat perempuan ya, laki-laki di masjid ya. Ya. Nah ini yang ketiga Pak ya. Yang keempat orang yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah Nabi mengatakan dua orang muslim yang saling mencintai karena Allah. Bapak dengan istri kan dua muslim Pak ya. Istri kita kan muslim Pak ya. Ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah ya, bisa dengan istri, bisa dengan teman ya. Tapi yang jangan dengan perempuan yang lain Pak, bahaya Pak ya. Ya, dengan istri, dengan besti Pak, dengan teman itu ya. Makanya Nabi itu Pak membesti-bestikan Pak, Nabi itu Pak ya. Nabi itu dulu memasang-masangkan si fulan dengan si fulan, misalkan Salman Al-Farisi dengan Abu Zar ya, Umar dengan Abu Bakar, itu dibesti-bestikan Pak. Supaya mereka berdua saling mencintai karena Allah, supaya nanti di padang mahsyar dapat naungan di padang mahsyar. Jadi Bapak boleh Pak kita cari besti ya. Pak Zul punya besti di sini. Ya, boleh 2, 10 banyak Pak ya. 2 orang itu bagus ya, apalagi lebih dari itu Pak. Tapi mencintainya karena Allah. Jadi mencintai karena Allah itu Pak, mencintai bukan karena faktor dunia ya. Murni karena faktor akhirat ya. Jadi dia mencintai itu karena faktor akhirat. Maka Rasulullah mengatakan Pak, Rasul mengatakan kalau kita mencintai seseorang karena Allah, maka sampaikan kepada orang itu. Ya, sampaikan kepada orang itu. Ya, wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah. Ya, uhibbuka fillah. Ya. Kemudian jawabannya dalam hadis dikatakan kalau ada orang mengatakan aku mencintai karena Allah, maka jawaban kita adalah semoga Allah mencintaimu karena kamu mencintaiku karena Allah. Ya. Ya. Jadi Pak, saya pernah satu pengajian Pak, Saya bilang ibu-ibu ambil HP-nya, ya ambil HP-nya. Sekarang kirim WA ke istrinya, ke suaminya masing-masing. Isi WA-nya cuma satu. Suamiku, aku mencintaimu karena Allah. Kirim sekarang. Nah, semua dikirim Pak. Dikirim semuanya. Sedang kita tunggu jawaban dari suami ibu ya. Itu macam-macam jawabannya Pak ya. Ada yang jawab ya, Bun, emang apa lagi yang belum dibayar? Ada yang gitu ya. Apa lagi belum dibayar ya. Ada lagi jawab Pak, ini pasti suruh satu rafiah katanya. Gitu ya. Tapi yang menarik Pak, ada satu
Ini ada satu ibu Pak menangis dia Pak. Dia menangis ya, dia menangis. Dia dulu di pojok. Ya, dari awal kurang ceria dia. Saya bilang, "Bu, kenapa menangis?" Beli Ustaz jawaban suami saya. Jawabannya begini Pak ya. Bun, insya Allah ayah tidak jadi gugat cerai. Ya, insya Allah kita akan perbaiki rumah tangga. Kata dia Pak ceritanya, itu hari Kamis ngaji Pak. Dia mengatakan, "Ustadz, tadinya suami saya hari ini akan mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Hari ini Kamis ini. Cuma dia pagi-pagi mendadak suruh ke kantor. Jadi besok akan mengajukan gugat cerainya hari Jumat. Nah, dia kirim, ayah suamiku, aku menceritakan Allah Pak. Dia mengatakan ke suaminya, insya Allah ayah tidak jadi menggugat cerai. Ya. Dan sampai hari ini Pak rumah tangganya masih rukun. Ya. Tadinya mereka menggugat cerai ya. Jadi Pak, Nabi menganjurkan Pak, kalau kita mencintai seorang karena Allah, sampaikan pada orang itu. Ya, wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah. Tapi yang jangan ke perempuan Pak ya. Ya, kalau ke perempuan nanti bisa salah persepsi Pak ya. Ya, bisa salah persepsi ya. Hai fulana, aku mencintai karena Allah, itu bahaya Pak ya. Ya, sesama laki-laki aja Pak, sesama laki-laki Pak ya. Kenapa demikian Pak? Karena Nabi mengatakan ya, wajabat mahabbati al-mutahabbuna fiyya. Wajib mendapatkan cintaku kata Allah bagi orang yang saling mencintaiku karena Allah. Ya, saling mencintai karena aku kata Allah ya. Jadi Pak, kalau Bapak mencintai orang itu, sampaikan aja ke orang itu, aku mencintaimu karena Allah ya. Sehingga kita melakukan kebaikan pada dia karena demi akhirat dia, supaya dia mendapatkan kebaikan. Ya, itu yang keempat Pak, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bisa suami istri, bisa dengan teman Pak ya. Ya, dengan istri juga perlu juga Pak ya. Aneh juga Pak kalau mencintai istri bukan karena Allah Pak ya. Karena apa lagi Pak? Ya, mana istri kita sudah tidak muda Pak ya. Ya, udah nggak muda, sudah softwarenya udah banyak yang onderdilnya sudah banyak yang rusak ya. Terus apalagi kalau bukan karena Allah Pak ya. Harus karena Allah Pak ya. Yang kelima Pak, yang kelima Nabi mengatakan yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah seorang laki-laki, warajulun da'atu imra'atan zata jamalin wa nasabin. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita cantik dan punya kedudukan untuk berzina, tapi laki-laki ini menolak karena takut kepada Allah. Ini persis kisah Nabi Yusuf alaihissalam Pak ya. Persis kisah Nabi Yusuf alaihissalam Pak. Nah, ini subhanallah Pak ya, ini ternyata kalau perempuan menolak ajakan laki-laki itu wajar. Ya, tapi yang hebat adalah laki-laki menolak ajakan perempuan, dan perempuannya Pak itu nggak main-main. Kata Nabi itu cantik. Ya, ya kalau yang ngajaknya perempuan jelek nolak wajar Pak ya. Ya wajar. Ini perempuan udah cantik, punya kedudukan lagi Pak. Nolak, aku nggak, aku takut karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu hebat insya Allah Pak ya. Ya. Dan mohon maaf Pak ya, ada ustadz yang cerita sama saya ya, dia dakwah di luar kota. Ya, dikasih fasilitas sama yang ngundang di hotel, tengah malam Pak ada yang ngetok pintu nih. Ya, begitu dibuka perempuan cantik dan seksi nih. Nah, cantik dan seksi Pak ya. Ustaz mau ditemenin enggak nih? Nah, itu Ustaz langsung gemetar Pak ya. Nah, langsung gemetar Pak. Seandainya Ustaz itu melayani Pak, kira-kira aman enggak kira-kira? Secara duniawi aman enggak kira-kira Pak? Aman. Ya, dia di kampung orang, tidak ada yang kenal sama dia, seperti kisah Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf itu Pak, kalau dia mau saja melayani Zulaikha Pak, itu nggak akan tercoreng nama baik keluarganya. Kenapa? Karena Yusuf bukan orang Mesir. Yusuf itu orang Palestina, padahal orang nggak ada yang tahu nasabnya Yusuf Pak. Ya, nggak ada yang tahu Pak. Ya, nggak ada yang tahu Pak. Jadi sebetulnya Yusuf itu Pak, kalau mau melayani si perempuan tadi Pak, itu sebetulnya itu sangat aman secara duniawi. Ya. Dan Al-Quran mengatakan Pak, Yusuf juga hampir tergoda. Hampir tergoda. Kata Allah, laula ar-ra'a burhanallah. Andai saja Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pasti Yusuf mengiyahkan tuh ajakan Zulaikha Pak. Itu katakan di soal Yusuf Pak. Apa tanda kekuasaan Allah Pak yang dilihat oleh Yusuf Pak? Subhanallah Pak, ketika Yusuf hampir goyah imannya dengan ajakan Zulaikha Pak, itu ketika bergoyah Pak, Allah perlihatkan wajah bapaknya Nabi Yakub. Ya, jadi Allah perlihatkan Pak wajah Nabi Yakub yang sedang menangis berdoa kepada Allah minta perlindungan agar Yusuf dilindungi Allah. Apa kata Allah Pak? Andai saja Yusuf tidak diperlihatkan itu pasti Yusuf sudah mengiyahkan keinginan Zulaikha Pak. Ya kan bunyi ayat begitu Pak. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Yusuf pasti akan terjebak dengan rayuan si wanita tadi Pak. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tanda kekuasaan Allah yang dilihat Yusuf adalah Yusuf diperlihatkan wajah bapaknya sedang menangis berdoa pada Allah. Ya, minta agar Yusuf dilindungi Allah. Maka Yusuf tidak jadi Pak ya. Masya Allah ya. Ini luar biasa Pak ya. Dan mohon Pak ya, jangan minta diuji begitu Pak ya. Ya Allah, aku pengen dapat yang nomor 5 aja Pak, dapat nomor di padang mahsyar. Ya Allah, pertemukan dengan perempuan yang menggoda aku akan tolak ya Allah. Jangan Pak ya.
Jangan minta Pak ya. Kalau kita minta malah bisa tidak kuat ya. Bisa tidak kuat kita Pak ya. Nauzubillah ya. Nah ini ya. Tapi sekali lagi perempuannya cantik dan punya kedudukannya. Kalau tidak cantik dan tidak punya kedudukan, kita tolak wajar ya. Maka subhanallah Pak ya, para ulama mengatakan perselingkuhan dan perzina itu Pak, itu kuncinya di perempuan. Ya. Perselingkuhan dan perzina itu kuncinya di perempuan. Semenggoda apapun laki-laki kepada perempuan, kalau perempuannya tidak merespon, tidak akan terjadi perselingkuhan. Ya. Kan terjadinya perselingkuhan gara-gara laki-laki menggoda perempuan, perempuannya merespon Pak. Tapi kalau perempuan tidak merespon, itu nggak akan jadi Pak. Nggak akan jadi ya. Nggak akan jadi ya. Nah, ini yang ke berapa tuh, kelima Pak ya. Yang kelima adalah yang apa tadi, yang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan cantik punya kedudukan tapi dia menolak ya. Yang keenam adalah seseorang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu ya. Jadi Masya Allah Pak, Nabi menggambarkan tangan kanannya bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Nabi mengilustrasikan dengan tangan kanan dan kiri Pak. Maksudnya adalah orang terdekat yang sering bersamanya saja nggak tahu kalau dia ahli sedekah. Ya, jadi artinya Pak, yang kena itu adalah orang yang paling pandai menyembunyikan amal solehnya. Ya. Maka jazakallah Pak, kalau bisa Pak, kita pun nih harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu seorang pun, termasuk istri kita Pak. Ya, kalau Bapak pengen masuk 7 kelompok ini Pak, kita harus punya amal unggulan, amal dawam, amal rutin kita kerjakan, Pak, amal soleh, yang seorang pun gak ada yang tahu, termasuk istri kita yang sering bersama kita. Kira-kira apa tuh amalannya Pak? Ya, apa kira-kira amalannya Pak? Ya, terserah Bapak Pak ya amalannya Pak ya. Ya, mungkin sedekah gak ada yang tahu, mungkin azan dulu ya. Nah, azan dulu Ustaz. Baik Pak, kita lanjutkan Pak ya. Jadi yang keenam, orang yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah orang yang dia punya amal yang tersembunyi. Ya. Masya Allah Pak, dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud Pak ya, jadi mengatakan bainama rajulun yamshi 'ala tariqi fawajada ghusna syaukatin fa akhadhahu fa syaqawa fa ghafaralah. Kata Nabi, ada seseorang yang sedang berjalan, kemudian di tengah jalan dia menemukan ranting yang berduri. Ya, menemukan ranting berduri, atau kalau sekarang mungkin menemukan batu yang agak besar tengah jalan Pak. Kemudian dia menyingkirkannya ke pinggir. Menyingkir ke pinggir Pak. Dan ternyata kata Nabi Pak, Allah ampunkan dosa-dosa dia, Allah berterima kasih kepada orang itu, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah Pak, ada orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga hanya karena
menyingkirkan duri dari tengah jalan ya. Itu sepele Pak. Ternyata yang menarik adalah Pak, ini komentar para ulama yang menarik adalah Pak, ini komentar ulama Pak. Kenapa amal itu bisa membuat masuk surga? Kata para ulama, karena itu amal soleh dia yang paling tersembunyi, yang tidak ada orang seorang pun yang tahu. Kira-kira Pak ya, kalau Pak di jalan menemukan ranting berduri mau menuju masjid Pak, mau ke masjid, ada batu yang agak besar tengah jalan, Bapak toker, Bapak singkirkan pakai kaki pinggir jalan. Kira-kira akan cerita nggak ke teman Pak? Aku tadi mau ke masjid, alhamdulillah punya amal. Ya, apa amalnya? Ada batu tengah jalan, aku singkirkan ke pinggir jalan. Kan rasanya nggak diceritakan lah Pak. Itu kan amal kecil Pak ya, amal kecil. Tapi kalau haji mungkin Pak orang tahu, umroh orang tahu ya, kita sedekah wakaf enggak orang tahu Pak. Tapi ada amal-amal kecil, justru ternyata amal kecil itu yang membuat kita masuk surga. Karena komentar ulama itu amal yang paling tersembunyi ternyata. Yang sampai meninggal dunia tidak ada orang yang tahu Pak. Nah ini yang keenam Pak ya. Kalau bisa, kalau hari ini kan Pak banyak orang lebih senang memviralkan amalnya Pak ya. Ya memviralkan amal ya. Umroh Pak, ada orang yang umroh Pak. Itu dari mulai persiapan ya sampai pulang ke rumahnya itu di posting terus Pak ya. Ya sampai pakai tongsi ya. Hai guys ya, mohon doa ini lagi menuju mikot ya. Saya ceritakan ya. Subhanallah Pak ya. Ini saya tidak mengatakan itu riya Pak, tapi buat apalah dipamer-pamerkan Pak ya. Justru para ulama dulu Pak berlomba-lomba menyembunyikan amal. Sampai Pak, sampai ya. Kalau Bapak sedang puasa sunnah, kemudian bertamu ke rumah orang disuguhin, kenapa sunnahnya berbuka Pak? Ya, kenapa sunnahnya berbuka Pak? Alasan utamanya Pak, bukan sekedar menghormati tuan rumah. Tapi para ulama mengatakan Pak, kalau kita sedang puasa sunnah, bertamu ke rumah orang, itu langsung buka saja Pak. Ya, alasan utamanya Pak, kita menyembunyikan amal. Supaya orang nggak tahu kalau kita sedang berpuasa Pak ya. Jadi jangan begini Pak ya. Jangan begini, bahwa Bapak lagi puasa sunnah, disuguhin orang, ngomong gini, aduh padahal saya sedang puasa, tapi kan kata Ustadz ya, kalau sedang puasa disuguhin orang kan batalin Pak ya, katanya. Jadi saya batalkan karena kata Ustadz suruh batalin. Justru Pak membatalkan itu utama, itu menyebutkan amal Pak, supaya orang tidak tahu kalau kita sedang puasa. Enggak usah lagi, langsung batalkan aja Pak. Jadi jangan sampai orang menduga, nih kayak orang lagi puasa, kalau ya kok agak ragu-ragu makannya, langsung batalkan aja. Itu tujuannya menyembunyikan amal Pak, menyembunyikan amal Pak ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri itu begitu Pak ya. Imam Hasan Al-Basri itu Pak kata murid ceritakan Pak ya. Beliau kalau sedang puasa sunnah bertamu ke orang muridnya itu disuguhin langsung buka, langsung makan aja. Jadi nggak pernah ada menduga kalau dia sedang berpuasa. Ya, masya Allah. Ya, jadi tapi jangan modus Pak ya. Nah, modus ya lagi puasa Senin Kamis agak lapar nih ini ya. Bertamu ke rumah orang biar disuguhin gitu ya. Itu modus itu nggak boleh itu ya. Itu modus ya. Nah yang terakhir Pak yang ketujuh adalah ya. Kelompok yang ketujuh yang akan dapat naungan di padang mahsyar kata Nabi adalah ya seseorang rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang lisannya banyak berzikir kepada Allah sampai berlinang air matanya saat sendirian. Jadi Pak, jadi ada orang yang zikirnya serius ya melibatkan hati itu sampai menangis dia Pak, sampai khusyuk. Masya Allah Pak ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dari Bukhari Pak, ada 6 keutamaan zikir yang melibatkan hati yang khusyuk Pak. Salah satunya kata Nabi adalah Pak, itu zikir yang melibatkan hati yang khusyuk saat sendirian Pak. Itu amalan yang pahalanya lebih baik daripada jihad dan mati syahid. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Bapak berzikir sendirian sampai menangis, sampai melibatkan hati saking menikmatinya Pak, itu amalan yang lebih baik daripada mati syahid. Ya. Ya makanya kita perlu belajar Pak tentang adab zikir Pak ya. Di satu majelis saya ngajar pengajian Pak namanya kitab fikih doa dan zikir ya. Itu Masya Allah dijelaskan tentang adab zikir Pak ya. Nah, ini yang ketujuh Pak, orang yang banyak berzikir saat sendirian sampai dia khusyuk. Nah jamaah Allah Pak, saya kalau boleh usulkan Pak, tadi nomor 6 apa Pak? Nomor 6 itu orang yang menyembunyikan amalnya, dan yang ketujuh orang yang rajin berzikir Pak. Makanya zaman kalau Pak, jadi amal yang paling mudah kita sembunyikanlah kita punya zikir khusus yang sering kita baca. Ya, kita punya zikir khusus Pak. Ya, misalkan saya dalam sehari berzikir itu misalkan baca istighfar misalkan 200 kali. Ya, 200 kali Pak. Itu Pak, itu usahakan ini menjadi amal yang tersembunyi. Ya, dalam bahasa hadis Pak namanya hizib. Ya, namanya hizib Pak. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah Pak dalam hadis yang banyak, dianjurkan kita punya hizib malam.
Hizib malam itu adalah zikir-zikir yang kita baca setiap malam. Hizib malam, Pak. Misalkan Bapak, misalkan dalam setiap malam itu saya mau membaca tasbih sebanyak 200 setiap malam. Setiap malam, Pak. Ini kalau bisa Pak tersembunyi. Tersembunyi nggak ada yang tahu. Istri pun nggak tahu kalau kita punya hizib, ya. Punya hizib, Pak. Saya misalkan ada lagi hizib, misalkan baca istighfar setiap malam itu 200, 300, terserah berapa jumlahnya. Tapi jangan ganti-ganti, Pak. Ini jadi zikir andalan kita. Ya, zikir, ada zikir pagi, ada zikir petang, Pak, tapi yang tidak populer adalah zikir malam. Dalam masuk Pak, ada namanya zikir malam, Pak, namanya hizib malam. Ya, jadi mulai sekarang, Pak, kalau bisa kita sekarang punya hizib malam. Hizib malam itu adalah zikir-zikir yang khusus kita baca di malam hari. Ya, lafaz zikirnya tertentu, jangan dirubah-rubah, jumlahnya juga tertentu. Ya, saya bacakan hadisnya, Pak. Ini hadisnya banyak, Pak. Ya, hadisnya banyak, tapi saya baca satu hadis aja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi mengatakan dari Umar bin Khattab mengatakan, man fatahu hizbuhu minal lail faqara'u hina tazul asy-syamsu ila salatil dhuhri fa innahu lam yafathu aw ka'annahu adrakahu. Kata Nabi, barang siapa yang terlewat hizib malamnya. Jadi Bapak misalkan sudah punya zikir malam setiap malam, ya dalam hadis yang kata anwirdihi, wiridnya. Jadi Bapak misalkan contoh, misalkan bahwa punya zikir malam, misalkan beristighfar 100 kali setiap malam. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap malam, Pak. Jamnya dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Itu bebas, Pak, ya. Yang penting malam. 100 kali, misalkan. Ternyata malam ini Bapak terlewat. Entah karena lupa, entah karena ketiduran, entah kecapean, Pak. Nabi mengatakan, Pak, itu dianjurkan diqodho. Dari ba'da subuh sampai sebelum zuhur. Saking pentingnya hizib malam, Pak, itu kata Nabi, Pak, itu diqodho. Contoh misalkan bapak-bapak sudah terbiasa setiap malam baca Al-Muluk. Ya, itu kan hizib, Pak, ya. Itu kan disunahkan setiap malam kita baca Al-Muluk, Pak, ya, surat Tabarok, Pak, ya. Ya, misalkan Bapak salah satu hizibnya adalah baca Al-Muluk setiap malam. Ternyata malam itu Bapak terlewat. Entah karena ketiduran, kecapean, atau lupa, Pak. Nah, karena itu sudah biasa kita lakukan sebagai hizib malam, Pak, kata Rasulullah, Pak, itu diqodho di subuh sampai sebelum zuhur. Ini saking penting hizib malam. Maka jamaahullah, Pak, ya. Jadi kalau Bapak punya hizib malam dan disembunyikan, ini masuk dua kelompok langsung, Pak. Kelompok yang ke-6 dan kelompok yang ke-7 dapat naungan di padang mahsyar. Ya, tadi yang ke-6 kan yang pandai menyembunyikan amal solehnya, yang ke-7 yang lisannya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka 6 dan 7 itu, Pak, gabungkan namanya hizib malam. Maka kalau bisa, Pak, saya meminta, ya, memohon, bukan memohon, Pak, menganjurkan lah kepada Bapak, Pak, mulai malam ini sampai kita meninggal dunia, Pak, kita punya hizib malam. Sekali lagi, hizib malam itu adalah zikir-zikir tertentu yang kita baca setiap malam dengan jumlah yang tidak dikurang yang sudah kita tentukan, ya. Ini sangat penting. Hadisnya banyak, Pak. Hadisnya banyak tentang hizib. Salah satunya tadi, hadis yang tadi riwayat An-Nasa'i, Pak, ya. Ini mudah-mudahan dengan hizib malam ini, Pak, kita termasuk orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar di kelompok ke-6 dan kelompok ke-7, Pak, ya. Kelompok 6 ke-7, ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa sama Allah, Pak. Kita, karena kata Nabi cuma ada 7 golongan yang akan selamat di padang mahsyar dari teriknya matahari, maka kita berjuang, kita harus punya satu di antara 7 tadi, Pak, ya. Yang pertama tadi, pemimpinnya adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam taat ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang pandai menyembunyikan amal solehnya bahkan kepada orang terdekatnya. Yang terakhir adalah orang yang lisannya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaahullah kita berdoa sama Allah, kita masuk salah satu di antara yang ke-7 tadi, ya, sehingga kita dapat naungan di padang mahsyar. Siapapun yang dapat naungan di padang mahsyar, mereka adalah orang yang pasti selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk satu di antara 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.